يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها تجمي يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat hadir duduk di majlis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majlis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini. Kita minta kepada Allah agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali taklim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita. Wabil khusus untuk Sahibul Bait Bapak almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha dan juga orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan juga bagi kita anak-anaknya yang masih hidup, kita minta kepada Allah agar kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Iya kan. Suratul ladzina alaihim waladhdallin. Al-Fatihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi suratu ahli bait Sayyidina Ahmad bin Isa wa sallam fakihil muqaddam Muhammad bin Ali wa ala usuri wa filim darat mustajab Sayyidina Jami'ah bin Muhammad Rasulullah Abdullah bin Sya'al Idrus Halabi Ja'far bin Ahmad al-Idrus Abi Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus Abi Abdullah bin Abu Bakar at-Tas wa Sulih wa Farim Habib Umar bin Abdurrahman at-Sahib Ratib Sayyidina Sa'ali bin Abdullah al-Baras wa Sayyidina Syekh Fakhrul Wujud Bakar bin Salim Sayyidina Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahib Ratib Sayyidina Ahmad bin Al-Haddad وصالح ما فريم الحبي عبد الله بن مرسات الحسن عبد الله بن مرسات وسالم بن عبد الله بن مرسات وصالح ما فريم كل علي ذنب الفرات وللتريم ولها وصاحب الإنات أن الله يغفر لهم درجات في الجنة البركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليهم ويفتح العارفين وفاكم في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin bahasan kita tentang Arkanul Islam, ya, yang pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk Arkanul Islam yang kedua. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, ya, Arkanul Islam khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah. Yang kedua adalah iqamus salah. Al-iqam huwa al-iqamah wal iqamah hiya mulazamah. Ya, jadi yang namanya iqamah adalah mulazamah, terus menerus, istimrar. Sedangkan as-salah, ya, as-salah lugatan ad-du'a, ya, wakila mutlaqan, wakila bi khairin. Sedangkan menurut syara'an, arti salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ghaliban. Ya, jadi salat itu menurut bahasa adalah ad-du'a. Ya, jadi kagak salah kalau ada orang-orang sekarang itu mereka nggak salat. Ya, mereka nggak salat kayak kita, nggak diri, nggak ruku, nggak sujud. Ya, sebab ya mereka mengartikan sholat itu menurut bahasa adalah doa. Cukup ketika dia mendengar azan, dia berdoa, yakfi, cukup. Tapi yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW, sholat yang dikatakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan Allahu Akbar takbiratul ihram, diakhiri dengan salam ghaliban, sebagaimana biasa kita lakuin. Nah, ini yang dimaksud ya Rasulullah seperti ini secara syariat. Ya, jadi ucapan dan perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, seperti kita biasa melaksanakan sholat. Sebab ada orang yang sholatnya itu yang nggak ghalib, yang nggak biasa kayak kita. Ya, seperti apa? Ya, orang yang terikat, ya, marbut, ya, terikat, ya, tangannya diikat, kakinya diikat, sehingga dia sholat nggak bisa pakai af'al. Ya, dia sholat pakai akwal doang. Ya, ruku sujud nggak bisa dia karena dirantai. Ya, dia sholat cuma pakai akwal doang. Ya, ada orang yang sholatnya nggak pakai akwal, nggak pakai af'al, mulut kagak ngucap, ya, anggota badannya nggak bisa bergerak, ya, atau mulutnya nggak bisa ngucap, badannya bergerak, ya, badannya bisa, afalnya bisa. Seperti apa? Orang yang akhros, ya, bisu, ya, orang bisu kan sholatnya, ya, cuma gerakan aja, tapi akwalnya nggak bisa dia. Ya, ada juga orang yang sholat akwalnya nggak bisa, gerakannya pun juga nggak bisa. Ya, seperti orang yang sakit. Ya, orang sakit. Nah, ini mungkin ya mulutnya udah selang, ya, kemudian udah tiduran aja, ya, tapi akalnya masih ada, akalnya, ya, masih kenalin orang, ya, anaknya, bininya, dia pasti kenalin, ya, walaupun sakitnya separah apapun, kalau akalnya masih ada, wajib tetap dia sholat. Ya, sekarang matanya udah nggak ngelihat, merem aja, udah tidur aja, mulutnya udah selang, ya, merem, tapi masih ngenalin suara orang. Oh, ini suara bini gua, suara anak gua, ya, masih ngenalin, apalagi duit cepean, masih kenalin gitu. Ya, ini masih wajib dia mengerjakan sholat. Ya, jadi sholatnya nggak bisa tinggalin, hatta sakit kita separah apapun, kalau masih berakal, wajib, ya, masih melaksanakan ibadah sholat. Ya, nah, jadi kalau dia udah matanya udah merem aja, udah nggak bisa bergerak, ya, dia sholatnya gimana? Diangan-anganin, ya, diangan-anganin. Yang tahu dirinya sholat ya dia. Kita cuma bisa ingetin udah masuk waktu, ya, yang sholat. Nanti ada urutannya, nanti bab sholat bahasan itu.
Ya, wa iqam huwa al iqamah wal iqamah hiya al mulazamah. Mulazamah itu istimrar, terus menerus, istiqamah. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ghaliban. Al makna anna tsani min arkanil Islam al mulazamah wal istimrar ala ada'i shalah bi jami'i arkaniha wa syurutiha. Ya, jadi yang kedua daripada arkanul Islam, kita diperintahkan untuk mulazamah, terus menerus melaksanakan sholat lengkap dengan seluruh rukun-rukun sholatnya dan juga sesuai dengan syarat sholatnya dia. Ya, jadi ada aturannya sholat, ya, ada syarat, ada rukun. Nah, yang ini yang harus kita laksanakan. Ya, sholat ini paling penting, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah zakat, Allah perintahkan lewat Jibril kepada Muhammad. Haji lewat Jibril terus kepada Nabi Muhammad. Puasa Jibril kepada Nabi Muhammad. Hanya satu-satunya ibadah yang langsung, ya, Nabi kita Muhammad dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini menunjukkan bahwa sholat yang diperintahkan oleh Allah ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu ala ummati yaumal qiyamah as-shalah. Ya, nanti yang paling pertama nanti dihisab, ditanya oleh Allah, yaitu tentang salat. Ya, salat ini kata Imam Nawawi itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang kalau dia mengaku dirinya jujur, mengaku dia itu orang baik, tapi dia nggak sholat, jangan percaya udah. Ya, yang sholat aja banyak tukang bohong, apalagi yang nggak sholat. Ya, makanya kata Imam Nawawi, kalau mau lihat orang ini baik, orang ini jujur, lihat sholatnya. Kalau sholatnya bagus, ketika mendengar suara azan, digelisah tuh hatinya, pengen buru-buru sholat. Ya, selalu dengar panggilan Allah langsung, ya, digelisah, buru-buru mengerjakan salat. Ya, nah orang seperti ini nih, takutnya sama Allah luar biasa nih, taat. Ya, baru kata Imam Nawawi, orang ini baik. Ya, tapi kalau orang salat dengar suara azan, nyantai, ngopi, rokok, ya, nyantai, tidur dulu. Ya, Allah panggil aja begitu, apalagi ojek yang namanya. Ya, entar-entaran. Ya, nah ini kalau orang panggilan Allahnya takutnya luar biasa, apalagi manusia. Ya, dia akan terbiasa, dia akan, ya, sopan dengan dia. Hablum minallahi cakep, hablum minan nasi juga rapi. Ya, jadi kalau Imam Nawawi mengatakan, kalau mengaku dirinya dia baik, mengaku dirinya jujur, lihat salatnya. Kalau salatnya bagus, ya, baru kita percaya orang ini baik. Ya, patokan itu salat kata Imam Nawawi. Wa ita'uz zakah. Ya, ita'uz zakah. Yang ketiga adalah menunaikan ibadah zakat. Al-ita' huwa al-i'ta'. Ya, memberikan. Wa zakat lughatan an-nama wa tadhir. Ya, nama artinya bertambah, wa tadhir mensucikan. Ya, maksudnya apa? Ya, orang yang melaksanakan ibadah zakat, hartanya akan ditambah oleh Allah. Ya, jadi bukan kita zakat duit kita makin habis, justru tambah oleh Allah. Ya, kemudian wa tadhir. Orang yang melaksanakan ibadah zakat, hartanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsiran yang lain, tadhir ini orangnya, ya, dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tafsiran tadhir di sini, ada yang mengatakan orangnya, dosanya dibersihkan oleh Allah. Yang kedua, tafsirannya hartanya itu dibersihkan oleh Allah. Sebab harta yang kita miliki, ya, ini masih bercampur dengan kotoran, masih ada hak-hak fuqara wal masakin. Dengan kita mengeluarkan zakat, ya, nah ini kotoran dari harta-harta kita udah bersihin. Ya, sudah kita keluarkan. Ya, itu namanya nama wa tadhir. Nama bertambah, wa tadhir mensucikan daripada harta kita. Wa syar'an
ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsusin. Ya, nama dari perkara yang dikeluarkan an malin dari harta kita, au badanin atau dari badan. Jadi ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat badan ini zakat fitrah. Ya. Nama lain daripada zakat fitrah, zakat badan. Ya. Au badanin ala wajhin makhsusin, ya, atas kaifiyah atau cara yang khusus. Nah, ini zakat. Ya, zakat jangan disepelein, ya. Zakat kita harus sadar bahwa rizki harta yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memang kudu kita keluarkan zakatnya kalau kita punya usaha. Ya, nah sebab kalau orang bakhil, zakatnya berlimpah ruah, usahanya maju, tapi dia nggak pernah mengeluarkan zakat. Nah, orang seperti ini hartanya akan distempel oleh Allah. Dalam kitab Nasihat Diniyah, orang kalau bakhil nggak mengeluarkan zakat, itu hartanya distempelnya Allah. Stempelnya Allah apa? Ya, ima orang itu kena musibah, sakit. Yang sakitnya itu ngabisin duit, nggak baik-baik nih penyakit. Ya, duitnya kalau habis buat ke rumah sakit doang. Atau hartanya musnah, kebakaran. Ya, atau dia ditipu orang usahanya, itu pasti itu stempelnya Allah. Ya, kalau orang yang bakhil nggak mengeluarkan zakatnya dia, ya hati-hati. Ya, zakat harus kita keluarkan. Ya, keluarkannya. Kalau zakat mal kan cuma setahun sekali. Ya, nggak tiap hari, setahun sekali. Ya, juga zakat badan pun juga setahun sekali. Ya, nggak banyak juga ngeluarinnya, nggak banyak. Kita keluarin. Nah, ini penting. Sebab nanti kalau orang yang bakhil nggak mengeluarkan zakat, di dunianya tuh, ya Allah stempel. Di akhiratnya nanti harta kita itu dijadikan lempengan besi. Yang besi itu dipanaskan di api nerakanya Allah. Ente tahu ya penggorengannya martabak telur tuh. Ya, minum-dok. Ya, udah merah begitu tuh. Sampai besinya itu merah kayak begitu, ente ditidurin di harta ente. Ya, yang dulu ente nggak pernah keluarin, tentu akan jadi senjata makan tuan tuh ntar. Ya, nah ini hati-hati zakat. Ya, zakat itu penting. Ya, jadi kalau orang ya sudah kemarin dalam riwayat yang lain kan, dalam hadisnya Rasul mengatakan bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah, ya, wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, nah jadi agama Islam itu dibangun atas 5 tiang. Yang pertama syahadat. Kalau udah syahadat dia harus sholat. Ya, kalau udah sholat dia harus bayar zakat. Sebab sholat ini saudaranya zakat. Wa aqimus shalah wa ita'uz zakah. Saudara tuh. Ya, zakat. Al-makna anna salis min arkanil Islam. Ya, sungguhnya yang ketiga daripada rukun min arkanil Islam, i'ta'uz zakat limawjudin minal mustahikin fi'lan inda tamakkuni minhu. Yaitu memberikan zakat, ya, kepada siapa? Kepada mustahikin, orang-orang yang berhak, ya, menerima zakat bagi kita yang ketika itu punya rezeki. Ya, kita ada rezeki, ya, ada duit, ya, yang setiap tahun kita bayar zakat. Nah, kita berikan kepada mereka yang berhak ya menerima zakat, ya, kalau memang itu memungkinkan. Ya, bayar zakat. Ya. Nah, jangan sampai kita lupa untuk menunaikan ya ibadah zakat. Dulu ada di zaman dalam kitab Qasdul Murad, di situ dikisahkan oleh Habib Abdullah Haddad, dulu di Tarim itu ada saudagar kaya, punya pabrik roti, paling besar di Tarim, ya, pabrik roti. Dia punya istri, ini saudagar soleha istrinya, masya Allah, rajin ibadahnya, sedekahnya rajin, tapi punya laki bakhil, pelit, pantat kuning nih lakinya nih, ya, pelit. Ya, jadi setiap ada tukang minta-minta ke rumahnya, pengemis, itu istrinya nggak pernah ngasih kalau ada suaminya. Jadi kalau suaminya nggak ada, baru istrinya diam-diam ngasih.
Ya selalu begitu. Kenapa? Sebab kalau suaminya tahu, udah pasti nggak boleh, karena bakhil. Ya, akhirnya satu saat ada pengemis yang biasa emang datang ke rumahnya minta beras, minta apa, dikasih sama bininya khair. Nah akhirnya satu saat ya dia lagi makan sarapan pagi sama suaminya, datang pengemis yang biasa. Ya bininya diam-diam itu ngasih deh. Ya sebab tahu ya lakinya bakhil. Nah ketika dikeluarin itu dikasih itu pengemis, lakinya tahu. Dia ambil lagi tuh semua barang-barang, dia ambil lagi. Ya nggak boleh ngasih lagi. Mulai hari ini nggak ada yang ngasih pengemis lagi. Nah akhirnya apa? Ya ketika sudah seperti itu, ini lama kelamaan rotinya mulai nggak laku, nggak enak. Ya mulai banyak orang yang nggak beli itu, sampai akhirnya bangkrut. Ya bangkrut sampai nggak punya apa-apa. Ya kalau dulu dia pengemis diusir, sekarang nih orang jadi pengemis. Sampai susah begitu tuh Allah kasih cobaan. Ketika lakinya lagi keliling jadi tukang minta-minta, ya dulu orang kaya karena jadi tukang minta-minta, ketemulah ya pengemis yang dulu diusir jadi orang kaya sekarang. Ya nggak selamanya orang kaya tuh. Ya roda itu terus berputar. Ya jadilah orang kaya. Ketika didatang ini orang kaya tadi ini kepada pengemis yang udah kaya, kaget. Ya kata pengemis itu, kayaknya saya kenal bapak. Ya dulu bapak pernah ngusir saya ketika saya minta-minta. Ya langsung dipeluk itu orang kaya itu. Ya akhirnya karena orang kaya yang jadi miskin ini bangkrut, bahkan kebakar semua pabriknya. Ya anaknya ini cacat lantaran kebakaran itu pabrik. Anaknya cacat. Ya nggak punya tangan yang perempuan itu. Akhirnya orang kaya yang dulu pengemis bilang gini, bapak kalau nggak salah punya anak perempuan, saya punya, katanya. Ya bagaimana supaya kita jodohin aja, dari jodohin nih. Yang orang pengemis jadi orang kaya punya anak laki, dia jodohin lah tuh anaknya. Ya nanti jodohin. Ya karena orang tuanya malu, anak putrinya nggak punya tangan, ya dumpetin tangannya. Ditawarin bapak orang kaya ini, ayo silakan nak makan silakan ambil. Dia malu ngeluarin tangannya kalau dicacat sekarang udah nggak punya tangan. Akhirnya dengan barokah sedekahnya tuh ibunya dulu rajin sedekah, kata ibunya, udah nak keluarin aja tangan kamu, ambil tuh makanan. Itu tangan yang kagak ada jadi ada. Ya jadi ada tuh tangan. Tahu anaknya ngeluarin tangannya, utuh tangannya kembali. Ya itu apa? Lantaran sedekah orang tuanya dulu, ibunya dulu. Ya, nah semenjak itu sadarlah mereka. Ya itu sedekah luar biasa. Sedekah itu bukan supaya nambah harta kita aja. Sedekah itu bisa panjang umur. Orang kalau sedekah ya umurnya dipanjangin oleh Allah. Dulu di zaman Nabi Ibrahim, ada muridnya Nabi Ibrahim udah datang sowan. Ya Nabi Allah Ibrahim, saya besok akan akad nikah, katanya. Ya saya kesini minta doa restu, ya kalau bisa engkau hadir, kata muridnya. Insya Allah saya akan hadir. Akhirnya muridnya pulang pamitan, malaikat Israel datang. Ya Nabi Allah Ibrahim, siapa itu yang berusaha datang? Itu murid saya, besok pengen akad nikah. Dia pasti gagal akad nikah sebab namanya udah ada nih. Jam 10 malam gue mau cabut, kata malaikat. Jam 10 malam ini ajalnya sampai anda mau cabut. Besok dia pasti gagal akad nikah. Ya Nabi Ibrahim diem aja dah. Ya ternyata pas besok subuh ditungguin, nggak ada pengumuman, innalillahi, nggak ada. Nabi Ibrahim dia datang aja hadir akad nikah. Ya ternyata terjadilah akad nikah. Ya muridnya ternyata masih panjang umur. Wah malaikat Israel bohong. Ya kata Nabi Ibrahim. Ya akhirnya ketika pulang akad nikah dia ngadu sama Allah. Ya ketemu lagi Israel, datang lagi, ya Ibrahim, ya muridmu nggak aku jadi cabut ruhnya. Kenapa? Berarti ente udah bohong, katanya. Mana mungkin Allah bohong. Ditanya, ya Rab, ya kenapa muridku yang ditakdir yang udah tercatat jam 10 malam mati ternyata masih panjang umur? Betul wah Ibrahim.
Ya, jam 10 tadi malam sebenarnya muridmu itu sudah meninggal dunia. Namun ya, muridmu setelah pulang dari rumah kamu, dia mendapatkan ada 7 orang pengemis. Ya, selama perjalanan pulang, setiap satu pengemis dikasih 1 dinar. 1 dinar, 1 dinar. Dia ngeluarin 7 dinar. Yang 1 dinarnya dilipat gandakan sama Allah 10 tahun. Umurnya dipanjangkan. Karena dia 7 dinar, 70 tahun umurnya dipanjangkan oleh Allah lantaran sedekah 7 dinar tadi. Ya, makanya jam 10 tadi nggak jadi aku cabut, aku hapus. Ya, umurnya aku panjangkan sampai 70 tahun lantaran sedekahnya dia. Ya, nah itu sedekah luar biasa. Ya, jadi bukan harta kita bikin bertambah, umur kita pun juga akan bertambah. Ya, itu utamaan sedekah kita. Ya, jadi sedekah sunnah adalah sedekah, sedekah wajib adalah zakat. Ya, yang harus kita ya keluarkan. Yang keempat, wa shaumu Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Ya, saum lugatan al-imsak. Ya, puasa menurut bahasa adalah al-imsak, menahan. Wa syar'an imsakun makhsusun ala wajhin mahsusin biniyatin makhsusah. Ya, menurut syariat arti daripada puasa yaitu menahan menahan secara khusus ala wajhin mahsus biniyatil maksus, dengan niat yang khusus pula. Ya, jadi menahan. Wa Ramadan ismun syahrit tasih, nama dari bulan yang ke-9 ya, minas sanatil hijriyah, dari tahun hijriyah. Summiya bidzalik, ya, dinamakan Ramadan li'annahum lamma aradu wad'a asma'i syuhur, ya, wafaqu istidad har, yaitu ar-ramda. Ya, jadi kebiasaan orang-orang Arab itu kalau menamakan sesuatu itu melihat situasi dan kondisi. Ya, karena perintah puasa itu terjadi di musim yang sangat panas, syiddatul har. Ya, makanya dinamakan ar-ramda, ya, Ramadan. Ya, karena kebiasaan orang-orang Arab. Ya, ya, jadi orang Arab itu kalau menamakan sesuatu lihat, oh, musim panas nih. Ya, sangat panas. Ya, dinamakanlah sesuai dengan musimnya. Ya, makanya dikatakan ya wafaqa istidad har, ya, ar-ramda. Ya, jadi menamakan sesuatu bulan itu berdasarkan ya isti'adat har ar-ramda. Ya, sesuai dengan ya musimnya ketika itu, karena perintahnya terjadi di musim yang sangat panas. Al-makna anna rabi' min arkanil Islam al-imsaku fi kulli naharin min Ramadan an jami'il mufattirat, yaitu menahan di siang hari dari tiap-tiap perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Ya, nah ini ya kita diperintahkan oleh Allah. Jadi ada mufattirat, ada muhbitat. Ya, jadi kita menahan dari sesuatu perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa kita dari tulu'il fajar. Fajar ini bukan dari terbitnya matahari, tulu'il fajar, yakni azan subuh. Ya, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi mulai setarnya kita puasa itu pas azan subuh, fajar. Fajar ini ada 2. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Kalau fajar kadzib itu sekiranya waktu imsak tuh. Ya, imsak itu fajar kadzib. Bedanya apa? Kalau kita ngelihat langit ya 15 menit ya sebelum azan subuh, itu langit itu gelap. Yang terang itu tengahnya doang. Ya, jadi cahayanya kayak senter. Tengahnya doang terang, kiri kanan gelap. Itu namanya fajar ya kadzib. Ya, tapi kalau fajar sodik, ya itu kalau kita lihat langit tuh waktu azan subuh itu terang semua tuh. Ya, terangnya udah mulai rata. Itu fajar sodik. Nah, jadi kapan mulai kita menahan? Mulai dari tulu'il fajar. Maksudnya fajar sodik, azan subuh, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini ya kita menahan dari segala perkara yang membatalkan ibadah puasa kita. Jadi ada yang membatalkan ibadah puasa kita
ada yang membatalkan atau menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Kalau menghilangkan pahala ibadah puasa, ini namanya muhbitat. Ya, muhbitat. Kalau yang membatalkan puasa kita, mufattirat. Ya, nah ini. Jadi kita benar-benar jaga dari perkara yang dapat membatalkan puasa dan menghilangkan ya pahala ibadah puasa kita. Ini Ramadan. Ya, tujuannya apa? Allah perintahkan kita puasa, tidak lain la'allakum tattaqun. Ya, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bulan Ramadan, ya. Al-bana ana rabi min arkanil Islam al-imsak min kulli naharin min Ramadan an jami'il mufattirat. Ya. Kemudian yang kelima, ya, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yaitu rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Ya. Nah, haji menurut bahasa apa? Al-qasdu. Ya, haji lugatan al-qasd, yaitu bermaksud atau bertujuan. Wa syar'an, sedangkan menurut syariat arti daripada haji qasdu baiti biniyatin nusuk, yaitu bermaksud atau bertujuan ya ke Baitullah, ya, tidak lain lid nusuk, untuk beribadah semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini haji. Ya, jadi haji ini hukumnya wajib tapi bisyarat. Ya, bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Ya, ukuran mampu itu bagaimana? Ya, nah, umpama ya dia ada ongkos pulang pergi. Ongkos ada pulang pergi. Buat bekal di sono pun juga ada. Tapi untuk ya memberikan nafkah yang wajib dinafkahkan, dia nggak punya. Buat istri anaknya yang ditinggalkan, dia nggak punya duit. Ya, ini belum masuk kategori man istata'a. Ya, atau buat yang ditinggalkan anak istrinya ada, buat bekal pulang pergi ada, tapi buat biaya hidup di sana nggak punya. Sama juga. Ah, tahu si nebeng aja. Ya, teman gua orang kaya itu, gua deketin aja dia. Nggak boleh. Ya, belum kategori man istata'a itu. Ya, sekarang ada zahab wa iyab, ada buat nafkah yang ditinggalkan ada. Ya, kemudian buat jajan di sono ada, pesawatnya nggak ada. Sama juga, belum man istata'a juga. Ya, nah semuanya komplit, pesawat ada, semuanya ada, sakit dia. Ya, nah ini juga belum man istata'a. Jadi benar-benar sehat jasmani, rohaninya, zahab wa iyab, ongkos pulang pergi ada, untuk ditanggalkan nafkahnya ada, buat jajan bekal di sono ada. Nah, itu baru masuk kategori manis tatua. Sekarang ya dia berangkat, dia bisa berangkat haji hasil jual gadein sertifikat rumah tatunya. Ya, dia pergi haji mau aksain juga dah sertifikat gadein di bank. Ya, dapat itu 300 juta, pergi berdua suami istri. Ini boleh gak? Termasuk manis tatua gak? Enggak. Ya, ntar nanti pulangnya nyicil. Ya, sekarang kan banyak tuh travel tuh, ya kan, 3,5 juta inti bisa berangkat, ya kan, ntar pulangnya nyicil. Nggak boleh. Anu banyak ditawarin dari Sentul, ada tuh travel Sentul dekat Arifin Ilham, datang ke pondok nawarin suruh buka travel. Aneh nggak mau deh, aneh nggak mau. Ya, dulu Ustaz Soleh juga nawarin suruh buka cabang, aneh nggak mau. Ya, jangan dah, nggak buka begituan. Saat kalau ada yang pergi aneh bawa aja ke tempat inti. Ya, aneh nggak mau pusing deh begitu. Urusan duit enggak dah. Ya, nah akhirnya ya tawarin begituan. Ya model begitu tuh yang disentuh. Ya, 3,5 juta diberangkatin Ustadz. Kalau ada Ustadz dapat 10, Ustadz berangkat, yang mimpin langsung Ustadz. Enggak. Males yang begitu-begitu deh. Ada duit, jetor berangkat, gitu. Ya, jangan pakai nyicil. Di tempat tadi modelnya banyak masih begitu. Ada arisan korban.
ya kan? Arisan korban boleh nggak? Nggak boleh. Ya, arisan model begitu tuh di kampung-kampung tuh banyak. Ya, akhirnya pas ibu-ibu aja udah banyak ngaji kan, bubar akhirnya udah tahu hukumnya. Ya begitu. Ya, arisan begituan umroh macem-macem. Tahu saya begitu itu udah ada duit, setor berangkat. Mendingan begitu. Kalau nabung dulu udah lunas baru berangkat nggak apa-apa. Ini 3,5 berangkat dulu, pulangi kita kredit. Nah kalau kita mati, ya, nah, repot kita. Ya, nah ini jangan hal yang begini. Ya, asal kita nabung dulu, udah duit kita cukup, berangkat. Ya, itu lebih aman. Ya, haji ini ibadah yang lain daripada yang lain. Haji ini panggilan. Berapa banyak orang yang duitnya kaya ratusan juta, sampai gini hari belum haji dia. Ya, nah panggilan Allah. Ya, sekalipun sekarang pergi haji nungguinnya 15-20 tahun, tapi kalau Allah yang panggil nggak pakai nunggu 20 tahun. Ane punya jamaah, ane ngajar di Al-Mukhtar Menteng Atas bulan Ramadan sebelum Covid. Dia sholat tarawih di sholat bulan puasa, ya Ramadan, namanya DKM-nya Pak Zainuddin. Dia imamin, yang doa Pak Jaja namanya, belum haji dua-duanya. Ada orang kedutaan sholat di situ, dari apartemen turun sholat di situ. Selesai sholat ditanya, yang jadi imam siapa namanya? Pak Zainuddin. Tadi yang doa Pak Jaja. Sudah haji belum? Besok bikin paspor. Ya kan? Suruh bikin paspor. Bukan di doang, laki bini nih berempat. Laki bini dikasih duit 3 juta suruh bikin paspor. Habis lebaran berangkat. Berangkatnya siapa? Bakhtiar Nasir, coba bayangin, itu rombongan. Kalau orang panggil tuh, kalau udah panggil tuh, nggak pakai 10 tahun, 15 tahun. Ya, sebab haji ini lain ibadahnya. Ya, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah udah ya berkehendak orang ini berangkat, nggak pakai 10 tahun. Ya, makanya kita jangan putus asa. Wah, gue sih nggak ada harapan kayaknya nih haji nih. Ya, umur gue udah 50, nunggu 20 tahun merubah hati gue. Ya kan? Kelamaan. Ya, nah kita jangan putus asa, terus minta sama Allah. Ya, kita nggak tahu rezeki min haitsu la yahtasib dari mana aja. Ya, atau orang berangkatin. Ya, kita nggak tahu. Ya, kita berusaha istighfar, berdoa. Ya, ini haji. Ya, haji logatan al-qasad wa syar'an qasdu baitil nusuk. Ya, kita niat ya, bermaksud ke Baitullahil Haram untuk ibadah. Beda dengan umrah. Kalau umrah itu logatan az-ziarah. Umrah itu ziarah. Ya, tapi kalau haji qasdu baitil haram lin nusuk. Ya, emang bertujuan bermaksud ya ke Baitullah untuk ibadah semata-mata. Tapi kalau umrah logatan az-ziarah. Ya, ziarah ke Baitullah lin nusuk, walaupun ibadah juga ya, tapi logatannya ziarah, lebih banyak ziarahnya. Ya, kalau haji lebih banyak kita ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mana istita'ah atau wa qadara. Ya, wasabil lugatan at-tariq. Ya, nah sabil ya menurut bahasa adalah jalan. Al makna anal khamis min arkanil Islam qasdul ka'bati bil haji alaman ya wajada zadan zahaban wa iyaban. Ya, bertujuan ke Ka'bah, ke Baitullah ya untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, untuk siapa? Bagi siapa? Alaman wajada, bagi orang yang ya punya bekal zahaban wa iyaban. Ya, bekal ongkos pulang pergi, ya pulang perginya ada. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu. Nah, dia bisa ya ada bekal untuk meninggalkan, memberikan nafkah yang wajib, orang yang wajib dinafkahkan, anak istrinya. Ya, buat bekal anak bininya ada selama ya ditinggalkan selama perjalanan. Ya, zahab wa jadi. Wa markuban. Ya, nah ada kendaraan yang ditunggangi in kanat bainahu wa bainal Makkah marhalatain. Ya, jadi ada kendaraan yang bisa ditunggangkan, yang dinaikin ya kalau mereka tinggalnya nggak jauh dari Mekah. Marhalatain ukurannya 83 kilo dari Mekah. Ya, dia ada kendaraan, ada kuda atau ada onta. Ya,
istima' fi baqi syurutil wujub madhkur fi mahalliha. Wa kama yajibul hajj ala man dzukira tajibu alaihi umrah wa hiya lughatan az-ziyarah. Ya, jadi kalau umrah itu lughatan az-ziyarah. Wa syar'an qasdu baiti biniyatin nusuk, ya, bermaksud ke Baitullah ya dengan niat haji, dengan niat ibadah, maaf. Ya, jadi lugatannya adalah ziarah, sedangkan syar'annya adalah qasdu baiti biniyatin nusuk, bermaksud ya ke Baitullahil Haram dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan pertanyaan. Kalau orang sakit, sakitnya kan tadi kayak udah masuk selang dan keluar kotoran itu serang. Tapi dia punya respon atau masih bisa berakal, tapi mata merem, berarti wajibnya untuk sholat. Nah, kita kena syarat fardu wudunya itu kotoran itu gimana? Iya. Jadi kalau orang sakitnya udah parah, udah selang, hati kencingnya udah lewat selang, ya, semuanya kencing, beraknya lewat selang semuanya, itu kan najis semua tuh, selang-selangnya pasti ada najis ya. Tapi dia masih berakal, ya, masih ngenalin orang, ya, masih ngerti lah, masih berakal. Ini tetap wajib bagi dia sholat. Terus gimana wudunya? Ya, kita lihat. Kalau tidak memungkinkan dia diuduin, gak usah, cukup ditayamumkan. Ya, tayamumkan dekat. Oh, nggak bisa tayamum saat selang semua, ya kan, tangannya juga selang semua, nggak mungkin untuk ditayamumkan, ya, nggak bisa dah, susah dah, ya, udah alat dulu semuanya, ya, udah wajahnya separuh udah alat semua, ini juga udah selang semua, ya, nggak mungkin, ya, ini tetap dia wajib sholat, ya, dia nggak pakai uduk, nggak bisa tayamum, nggak bisa, nggak apa-apa, ya, hanya untuk lihurmatil waqt, ya, nanti tetap dia wajib i'adah, mengulang, ya, ketika dia sembuh, ya, tetap sholat, ya, sebisanya dia. Kalau nggak memungkinkan tayamum, nggak bisa uduk apalagi, ya, dia sholat, ya, untuk lihurmatil waktu, ya, dia sholat tetap, ya, nanti misalnya 20 hari dirawat sembuh, ya, nanti wajib dia i'adah, mengulang tuh, ya, sholat selama 20 hari yang ditinggalkan ketika itu, ya, wajib ulang, ya, karena menghormati waktu. Nah, tujuan yang menghormati waktu apa? Kalau seandainya nggak ada umur, dia nggak dicatat oleh Allah termasuk orang yang lalai, nggak, ya, sebab dia sholat ketika itu, ya. Nah, ini beda dengan nggak sholat. Gua ntar aja gua nggak sholat, ya, dia nggak sholat, memang nggak sholat, ya, dengan harapan apa? Ntar gue sembuh, gue ulang, gue kodoin semua, ya, mati akhirnya, ya. Nah, ini yang berdosa seperti ini ya, ini termasuk orang yang lalai, ya, termasuk orang yang lalai, ya, emang dengan niatan nggak sholat, ntar aja dah, repot dah sholat dah, ntar aja dah, kalau sembuh gue kodoin. Nah, ini nggak boleh, ya, tetap gitu sholat sebisanya dia, ya. Ya, silakan. Cara ngelayan nggak apa-apa. Kan kalau seandainya kita dengan sengaja meninggalkan sholat, itu bisa dikodok nggak? Iya, ya, jadi kalau orang meninggalkan sholat bukan karena udzur, ini dosa dan wajib dikodok, memang wajib, nggak bisa nggak dikodok, harus dikodok dan dapat dosa dia. Ya, kalau disengaja-ngajak ninggalin sholat, ya, nah, nggak boleh, ya, beda dengan udzur. Nah, a'dzarus sholat itu ada berapa? Dua, ya, a'dzarus sholat yang dinamakan udzur sholat itu ada dua. Yang pertama adalah naum, ketiduran. Yang kedua lupa, ya, ketiduran. Seperti apa? Ya, ente umpamanya, ya, habis makan duhur, ya, duhur makan, sholat duhur, habis itu tidur, ya,
gua ada yang bangunin asar. Ya, sebab kita tidur gak ada yang tahu, ngumpet di tempat mic buat peker. Ya, gak ada yang tahu kita lagi tidur umpamanya. Ya, bangunin pas azan maghrib. Ya, emang gak ada yang bangunin. Kita pun juga gak denger azan asar, juga gak denger. Ya, toto bangun maghrib kita. Ya, berarti kan kita meninggalkan asar. Ya, kalau memang nggak ada yang bangunin dan kita nggak dengar ya suara azan dan sebagainya, ini termasuk udzur. Ya, tetap wajib kita kodok, cuma nggak dapat dosa. Ya, cuma bedanya nggak dapat dosa. Tapi kalau misalnya kita subuh udah dengar, azan udah dengar, emang tidur di musola, ya, dan dipindah umpamanya. Dipindah tidur lagi. Bangun jam 7, nah dosa nih. Ya, udah dengar suara azan, dipindah, ditidur lagi. Ya, nah ini dosa yang begini. Udah dosa, wajib kodok. Tetap wajib kodok, cuma berdosa. Jadi kalau meninggalkannya ada uzur, ya tetap wajib kodok tapi nggak dosa. Tapi kalau sengaja ngajak, ya, nah dia wajib kodok juga dan tetap dapat dosa dia. Ya bedanya itu. Ya kan. Kita waktu lalunya banyak meninggalkan sholat, dan ya udah waktu sholat, istilahnya udah balik kita belum sholat. Kita udah besar begini, kita banyak sholat, justru kita banyak sholat sunah sebagainya. Ya dia awal sebagainya itu semua sholat kita kerjakan. Itu bisa nutup nggak yang kita kerjakan dulu wajib gitu? Iya. Jadi kalau dulu kita kan pasti pernah ngalamin malas, bandel. Ya pasti tuh, semua orang pasti ngalamin gitu. Kita dulu waktu setelah balik, waktu zamannya SMA, sering nggak sholat dah. Ya nggak sholat, paling sholat maghrib isya doang. Yang lain lewat. Ya, iya. Sampai kuliah, gitu masih belang-belang dah sholatnya. Akhirnya kita sekarang taubatan nasuha. Udah mulai talim, udah ngaji, udah tahu. Terus bagaimana sholat-sholat yang pernah kita tinggalin dulu-dulu? Apakah masih boleh? Ya masih wajib kita kodoin? Enggak. Tetap wajib kita kodoin. Nah, itu gimana hitungannya? Ya, seingat kita aja, seingat kita. Gue zaman SMA nih, gue nggak pernah sholat zuhur, asar, subuh. 3 nih gue nggak pernah sholat nih. Gue 3 tahun tuh selama SMA. Seingat kita itu doang umpamanya. Itu kodoin 3 tahun. Gimana caranya? Nah, caranya yang paling enak dan nggak berasa, setiap sholat 2 kali. Zuhur inti sholat 2 kali, asar inti sholat 2 kali, subuh kan setelah subuh nggak ada waktu sholat haram, terkecuali ada pengecualian kodok. Ya boleh. Ya kodok subuh. Ya, nah kalau begitu enak. Kebetulan waktu berangkat pertama baru anak baru di Hadramaut itu, ini kodok sholat itu 2 tahun. 2 tahun. Dulu juga sama, kita ngalamin begitu, sering nggak sholat juga dulu. Ya, kita kodokin 2 kali sholat. Iya, ini pernah 2 tahun tuh, 2 tahun. Ya, setiap sholat 2 kali. Yang sering kita ingat aja, pokoknya dulu subuh gue jarang. Nah, subuh kita terus kodok. Ya, ingat kita aja. Ya, tetap ini sebab wajib dikodok. Ya, kalau puasa sih masih bisa diganti dengan fidyah nanti kita mati. Tapi kalau sholat nggak bisa. Ya, tetap wajib kita kodoin. Ya, caranya begitu. Setiap sholat 2 kali, setiap sholat 2 kali, setiap sholat 2 kali. Itu nggak apa-apa. Ya, nah, atau kita mau punya waktu sendiri umpamanya. Ya, gue sebelum tidur gue harus kodok nih, sholat 2 hari aja 2 hari di kodok sholat tuh dari mulai ya zuhur, asar, maghrib, isya lagi sholat lagi. Ada yang begitu, cuma capek. Ya, capek. Kayak terawihan pernah jajalin gitu, kodok begitu. Wah, capek kemudian tapi sholat 2 kali, sholat 2 kali nggak berasa. Ya, nih itu boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak boleh, nggak cukup dengan kita sholat sunnah aja banyakin lah. Ya, tapi kita nggak kodoin yang wajib, nggak ketutup. Ya, nggak tutup. Jadi sholat sunnah yang kita banyakin, kita kerjain untuk menambal kekurang kesempurnaan ketika sholat. Itu bukan nambal waktu itu kita nggak sholat. Nggak bisa, yang wajib kita tutup dengan yang sunnah. Ya, nggak bisa. Ya, cuma yang sunnah itu kita banyakin sunnah untuk menambal kekurangan-kekurangan
ya yang terjadi di dalam sholat, imam kita nggak khusyuk atau kita banyak kekurangannya ketika sholat, itulah dengan sholat sunnah itu, nah ketambal dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk menggantikan sholat wajib yang pernah tinggalin, sunnahnya aja banyakin, nggak bisa, ya nggak bisa menutupi yang wajib, ya itu sholat sunnah. Ya silakan. Ya. Kalau kita misalnya punya orang tua, kalau kita itu stroke, tapi untuk melakukan sholat udah lupa. Jadi kalau pas meninggalnya kita perlu mengganti atau enggak? Iya, jadi kalau kita punya orang tua stroke, ya stroke sehingga sholat itu lupa dia, ya, emang gitu stroke, karena yang ngalamin stroke tuh ingatan kita ini lupa loh, hilang, memori itu hilang, ya, aneh doa aja nggak hafal, yang biasa kita sholat doa nggak hafal tuh, lupa, ya, lupa, kapan lagi itu, jadi kita harus urutin, harus konsen bener-bener gitu. Kalau nggak konsen nggak, lupa, blank, itu stroke tuh, ya. Nah itu kalau sampai begitu berterus-terusan, suka ngeblank, suka lupa, emang begitu, ya. Nah ini bagaimana? Kan salah satu syaratnya kita ibadah itu adalah balik dan berakal. Ya, kalau orang itu selama dia berakal, wajib dia mengerjakan sholat. Ya, kalau orang stroke itu bukan yang nggak berakal, dia berakal, cuma lupa gitu loh. Ya, kadang-kadang lupa atau lupa itu terjadi. Nah, sampai dia stroke lagi masih dalam keadaan stroke, meninggal dunia. Ya, sehingga ada sempat sholat yang ditinggalkan oleh orang tua kita ketika stroke itu. Ini boleh gak ya kita kodoin sholat orang tua kita ketika sakit, ya akhirnya meninggal dunia, kita kodoin sholatnya, ya jadi boleh. Jadi kalau seandainya orang tua kita dirawat di rumah sakit, ya nggak sadarkan diri, jatuh kamar mandi, nggak sadarkan diri, selama nggak sadar nggak wajib dia sholat. Nah sekarang dia sadar tapi kondisinya lemah, nggak bisa dia sholat, ya akhirnya dia nggak sholat 20 hari, ternyata 22 harinya meninggal dunia, ya berakal, ya bukan nggak berakal, cuma dia nggak sholat. Ini boleh gak anaknya mengkodokkan sholatnya, orang tuanya yang udah meninggal dunia? Ini boleh, ya. Jadi ada sholat hadiah. Sholat hadiah itu bukan sholat pengganti sholat yang ditinggalkan oleh almarhum, ya. Ini sholat hadiah, enggak maksud sholat hadiah ya untuk menambah pahala yang kita hadiahkan buat almarhum. Tapi yang namanya kodok tetap kodok, ya. Anaknya ada 3, sekarang 20 hari, maknya nih nggak sholat, nah bagi-bagi aja dah, ya berapa hari, kodoin sholat ibu kita yang selama sakit nggak sholat, boleh. Anaknya pada males, kodoin, bayar orang boleh gak? Boleh, sampai kita bayar orang. Ada yang mau, lu mau gak kodoin sholat ibu emak gue 20 hari, gue bayar dah sehari gocap misalnya. Ya kita mampu, anaknya bayar, nggak apa-apa, boleh, ya kodoin, yang kodoin orang lain, bukan hanya sholatnya, hatta puasanya boleh, ya. Kalau anaknya pada males, ya anaknya ya pada bukan ahli ibadah, ya maunya ngupain orang aja udah, ya nah, boleh aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau, ya untuk mengkodokkan itu boleh sah, ya nggak apa-apa. Ya silakan. Umur sekian itu udah nggak bisa berangkat. Nah sekarang kalau misalkan begitu itu apa dia tetap nanti mungkin anaknya dibadalin haji atau ini dia udah termasuk di haji nggak? Iya. Jadi kan kita sekarang susah, hajinya susah, di Indonesia susah, umur dibatasin dan sebagainya. Kita berpatokan begini, ya kalau gua daftar nunggu 20 tahun lagi, kali gua ada umur, ya kalau gua mati bagaimana, ya seandainya kita mau bicara mati dah, boleh gak anaknya badalkan hajinya? Ya orang yang membuat badal haji seseorang, syaratnya itu orang itu harus sudah haji. Ya ada orang nih, ya mau badalin haji, Ustaz, badalin haji orang tua nih dong Ustaz.
Ya, kita ane pembawa, ane punya jamaah lah buat haji tiap tahun travel. Orang ada yang mau bikin badal haji. Ya, kalau 15 juta ya terima. Ya, nah, tapi di sana kebanyakan bukan ane langsung jalanin. Paling ane nyuruh mahasiswa Mesir misalnya. Tapi yang ane suruh pun juga orang itu udah haji. Ya, kalau orang itu belum haji, bikinin badal haji orang tua kita, jadi dapat dia haji wajibnya. Ya, jadi orang yang bikin badal haji, orang itu harus sudah haji. Ya, nah, jadi kalau orang itu belum haji, jadi dapat dia haji wajibnya. Ya, itu bikin badal haji sekarang berapa? 15 juta ya, Ustaz Soleh terakhir 15 juta. Ya, bikin badal haji. Orang lain badal haji itu boleh nggak tawar menawar? Iya. Kalau badal haji boleh nggak tawar-menawar? Boleh aja ya. Ya, sebab kan kalau kita bikin badal haji di sana nggak sampai segitu ya. Nggak sampai segitu, paling berapa juta. Di sini kita tarikin 15 juta, untungnya banyak banget. Makanya kasih komisinya gede. Aneh pernah bawain orang ke satu oleh almarhum, 2 orang mau bikin badal haji. Di situ. Kenapa Ustaz Sufyan? Nih, tanggaannya mau bikin badal haji, Ustaz. Berapa orang? 2 orang. Berapa Ustaz? 15 juta. Udah. Inti pulangnya belakangan nih. Ya. Udah kasih banyak banget, nih kaget tuh, dikasihnya banyak. Banyak banget, Ustaz. Udah ngapain buat inti. Ya. Masya Allah. Berarti bawa badal haji ke tempat lain, nggak segitu. Ya. Ya, ngomong gede untungnya ya, kadang-kadang gitu aja tuh, di sana nggak segitu, ya. Makanya orang yang bikin badal haji, untung, orang yang bikin badal haji gitu, untung. Paling ini ngupain mahasiswa berapa duit gitu, ya, nggak sampai segitu. Ya, saya. Tapi almarhum Ustaz Soleh, Masya Allah baik, memang khair orangnya. Anda pernah ditelepon beliau, Ustaz Subhan, inti bisa gak ke pondok aneh? Kapan, Kiai? Sekarang. Wah, sekarang? Iya. Berangkat aneh. Kiranya ngapain? Gitu kan ya. Taunya ada suruh makan pala kakap. Makan berdua, ikan kakap gede banget. Aneh mengundang makan doang, minti katanya. Ani jarang ngobrol sama inti nih katanya. Itu udah makan selesai, beliau ngomong gini, sekarang itu inti aneh anggap pengganti aba, kata dia. Aba aneh maksudnya. Jadi kalau aneh punya acara di Asarip, inti kudu datang. Inti kudu datang, inti anda anggap pengganti aba inti sekarang. Jadi kalau aneh punya acara, inti harus datang. Gitu. Oh gitu Kiai. Ya kalau aneh sempat, insya Allah aneh datang, aneh bilang. Ya udah, dikasih lagi duitnya 2 juta. Baik banget, orangnya Masya Allah khair. Udah makan ini dapat begitu loh. Ya, kirain buat apaan ini makan cuma gitu, ngomong gitu doang. Wah, ane punya acara di Asarip, inti harus datang. Pokoknya setiap ane punya acara katanya. Iya kayaknya itu. Ya, itu luar biasa baik, almarhum itu Masya Allah baik. Nah, dulu terakhir itu ketemu ane haji 2001. Anda lagi nganterin titipan Ustadz Izzat Soleh, nitip sesuatu buat Ustadz Kebon Baru. Aneh anterin. Ternyata maktab itu ada Ustadz Soleh Romli. Aneh ke situ deh, kaget dia kenalin aneh kan. Ini siapa ya? Ini Subhan anak siapa kata dia. Haji Fauzi. Ya Allah, udah deh. Ntar ini pulang dari Yaman dan kemana-mana, ke rumah aneh, langsung ke rumah aneh katanya. Itu. Oh iya, orang yang baik banget, Masya Allah baik banget. Ya, orang yang baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kena, ya kena, surat akhir dunia
وفعنا كريم ارحم الراحمين بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين فاكن في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة. دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.